Assalamualaikum rekan-rekan, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alisha Badrun Nafis dengan NIM 251080202133. Saya berasal dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi linier pada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebab fungsi permintaan ini dinotasikan dengan A, min, B, P, D. Apa makna dari fungsi ini? Kita akan kembali pada sebuah hukum permintaan, di mana ketika suatu harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika suatu barang itu turun, maka sebuah permintaan pada barang atau jasa itu akan naik dengan catatan dalam situasi skeptis paribus. Nah, makna dalam sebuah permintaan ini, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan pada sebuah konstanta yang dilakukan dengan A min B atau gradien dikalikan dengan harga, di mana jumlah barang ini dipengaruhi oleh perubahan sebuah harga. Namun dalam sebuah hitungan matematika itu tidak apa-apa jika dibalik menjadi P sama dengan A min Q sama dengan D. Nah, berikutnya pada fungsi penawaran itu QS dengan min A plus B PS. Artinya sebuah penawaran dipengaruhi oleh faktor sebuah konstanta plus dengan harga yang dinotasikan dengan nilai yang positif. Nah, perbedaan antara min dan plus pada sebuah fungsi linier dan penawaran itu menggambarkan sebuah kecondongan kurva, di mana pada fungsi permintaan dengan notasi min itu kecondongan kurvanya akan miring ke kiri, dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan dalam fungsi permintaan dijelaskan dengan notasi positif. Itu artinya nanti kurva penawaran dengan kemiringan ke kanan, yaitu dari kanan atas ke kiri bawah. Di mana di sini dimaknai adalah kembalinya pada sebuah hukum penawaran atau permintaan pada konsep penawaran. Nah, satu hal yang harus kita ingat guys, bahwa semakin tinggi harga, maka jumlah yang ditawarkan itu akan semakin bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan turun. Dalam sebuah matematika, kita notasikan di mana jumlah barang yang diminta dari barang tertentu atau barang X dipengaruhi oleh sebuah fungsi dari harga itu sendiri, harga lain, dan seterusnya. Kemudian ada pengaruh pendapatan selera, dan lain-lain. Dan masih banyak juga variabel-variabel lain yang memengaruhi permintaan. Kemudian yang kedua juga, dalam notasi matematika, fungsi sebuah penawaran, jumlah barang ditawarkan itu mengelola sebuah fungsi harga itu sendiri dengan harga barang-barang lain, seterusnya termasuk sebuah teknologi. Namun dalam kali ini, sebuah fungsi linier kita akan fokus pada hukum permintaan dalam situasi ceteris paribus. Oke guys, sekarang kita masuk contoh yang pertama. Pada sebuah linier pada permintaan, jika harga pertama itu 1000, jumlah barang yang diminta adalah 10 unit. Dan ketika terjadi penurunan harga atau P2 sama dengan 800, maka tentunya jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan hingga kita anggap saja sama dengan 20. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat fungsi permintaan, kemudian menghitungnya agar nantinya dapat kita gambarkan sebuah kurva permintaan. Nah, yang pertama, kita menggunakan fungsi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per min Q2 per Q2 min Q1. Mari kita masukkan angka-angka pada fungsi tersebut. P1 sama dengan 1000 per P2 sama dengan 800 per 1000 sama dengan Q per Q1. Sebelum kita masukkan Q2, 20. Mari kita hitung P per 100 per 10 dikurangi 1000. Mari kita hitung P per 1000 per 800 dikurangi 1000 sama dengan min 200 Q per 10 per 10. Jika seperti itu, kita bisa membalikkannya, kita kalikan silang. Min 2000 kali Q min 10 sama dengan 10 kali P min 1000, kita kalikan hasilnya menjadi min 200 Q plus 2000 sama dengan 10 kali min P 10 kali P10 P min, kita kali 10 kali P 10 P min 10.000. Berikutnya kita pindahkan saja menjadi min 200 Q sama dengan 10 P
per 10.000 min 2.000, maka menjadi min 200Q sama dengan 10P min 12.000. Oke, baik, kita sederhanakan dengan cara kita bagi semua 10 min 200Q menjadi 10 min 20Q. 10 bagi 10 sama dengan P, kemudian min 12.000 dibagi 10 menjadi min 1.200. Ternyata kalau kita kaitkan dengan sebuah fungsi permintaan seperti ini, kita masih bisa sederhanakan. Setelah disederhanakan, akan menjadi kurva seperti ini. Baik, sekarang kita lanjutkan pada fungsi linier penawaran. Ayo kita analogikan. Jika tadi harga 1.000, permintaan 10, betul? Maka sekarang jika harga 1.000, penawarannya 20. Nah, jika harga turun, tadi permintaan akan naik. Dan sekarang dalam penawaran itu terbalik. Jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun menjadi 10. Maka, mari kita coba hitung bagaimana fungsi linier pada penawarannya dengan pola yang sama. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q per Q1 per Q2 min Q1. Mari kita masukkan angka-angkanya. P per 1.000 per 800 per 1.000. Mari kita masukkan angka-angkanya. P min 1.000 per 800 min 1.000 sama dengan Q min Q1 nya 20, Q2 nya 10 min 20. Kita hitung P min 1.000 per 800 min 1.000 sama dengan min 200 sama dengan Q min 20, 10 min 20, hasilnya menjadi min 10. Kita bisa kalikan silang dan sederhanakan sehingga menjadi seperti ini. Dan kurvanya akan seperti ini. Setelah kita membahas fungsi penawaran, permintaan, beserta contohnya sampai ke kurvanya, kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar itu merupakan kesepakatan dalam fungsi dan permintaan dalam matematika untuk menemukan titik ketemu keduanya. Fungsi di mana Qs sama dengan Qd bagi Qs sama dengan min 3 plus 1 per 20, P sama dengan 60 min 1 per 20P, hingga nantinya menjadi hasil P 630. Terus ada Qd sama dengan 60 per 20. Kita masukkan P 630 ke dalam fungsi tersebut. Qd sama dengan 60 per 630 per 20 hingga hasil Q keseimbangannya menjadi 28,5. Ini merupakan titik jumlah barang yang diminta dan ditawarkan, sehingga yang diminta dan ditawarkan ketika harganya menjadi 630. Penjelasannya ada di sini dan kurvanya di sini. Oke guys, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya guys. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam materi ini menjadi ilmu tambahan untuk kita semua. Dadah, see you next time guys.